Hidup ini terkadang harus mengalir seperti air. Namun tidak selamanya kita harus mengikuti arus, namun kita harus melihat dan berhenti sejenak untuk kita melihat lingkungan sekitar, fenomena sekitar, untuk kita peduli, untuk kita peka terhadap lingkungan sekitar, kita peka terhadap sesama manusia, kita peduli terhadap sesama, kita juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena ketika kita ingin menjadi manusia seutuhnya, kita tidak akan bisa kalau kita hanya diam. Perkenalkan, nama saya Didi Hadi Praitno. Saya berasal dari Desa Sumbersala, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebelumnya saya menyelesaikan kuliah di IAIN Jember yang waktu itu masih STAIN Jember, jurusan pendidikan agama Islam. Di kampus selain saya kuliah, saya juga terlibat di sebuah organisasi, di mana saya di situ belajar tentang kepedulian sosial dan juga membentuk saya sehingga saya punya kepedulian sosial untuk membantu, untuk peduli kepada sesama. Setelah saya pulang dari kampus, saya kembali ke desa saya, di mana saya sebenarnya ketika di kampus saya gelisah gitu. Apa yang bisa saya lakukan ketika saya kembali ke desa? Nah, di desa saya membantu orang tua, bapak dan ibu, tapi kemudian saya terlibat diminta oleh mantan guru saya dulu waktu di SMP dan MTS dan MA untuk membantu di lembaga yang dihadirikan di sekolah dasar MI. Nah, di situ saya masuk tahun 2013. 2013 saya membantu lembaga yang dimana waktu itu masih kelas 1 sampai kelas 3. Masih kelas 3 MI dan juga kita tidak punya kelas. Nah, saya tersentuh gitu. Saya ingin kepedulian apa yang saya dapat dari perkuliahan itu, saya ingin berbagi dengan anak-anak ini. Cuma ternyata pada faktanya anak-anak ini belajar tapi bukan dengan enak, bukan dengan asik, tapi mereka lebih belajar lebih sekedar menghafal, menghitung gitu. Nah, itu sangat berlawanan sekali dengan hati nurani saya, di mana pendidikan itu harusnya membebaskan mereka dari mendikte. Di 2017 saya resign dari mengajar, kemudian saya kembali bertani. Karena melihat fenomena anak muda di lingkungan saya itu tidak begitu menyukai pertanian. Selain menekuni dunia pertanian, saya juga terlibat di desa sebagai badan permusyawaratan desa, di mana di situ mengajak saya untuk banyak berinteraksi dengan banyak orang, sehingga dalam berinteraksi saya menemukan beberapa hal yang menurut pikiran saya janggal. Di antaranya saya sering melihat di dunia kesehatan, masyarakat kita itu masih belum sadar bahwa kesehatan itu kesehatan ketika mereka sakit, mereka tidak lebih memilih ke fasilitas kesehatan. Satu, karena mereka itu biayanya mahal dan administrasinya sulit. Nah, akhirnya itu menarik saya untuk terlibat di PSM, pendamping sosial masyarakat, di mana ketika orang sakit kemudian punya kesulitan di administrasi dan kesulitan keuangan, saya mendampingi masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit supaya mereka mendapatkan biaya yang gratis, 0 rupiah. Walaupun menjalankan operasi itu bisa gratis 0 rupiah dengan menggunakan program yang ada di Kabupaten Jember seperti SPM, surat pernyataan miskin.
Kemudian juga bagaimana masyarakat yang sudah mempunyai kartu jaminan kesehatan itu mereka masih kesulitan, bahkan mereka emoh menggunakan kartu kesehatan itu, kartu jaminan kesehatan yang dari pemerintah itu, mereka masih kesulitan untuk menggunakan itu. Bahkan tertanam di dalam pikiran mereka tidak akan dilayani, mereka akan susah gitu kalau menggunakan itu. Nah, itu kemudian itu yang saya lakukan di PSM, Pendamping Sosial Masyarakat. Awal mula terbentuknya tim TIRES, tim redaksi Sumber Salak. Saya bertemu dengan teman kuliah saya yang sama-sama tinggal di desa kami. Kami berkumpul dengan beberapa pemuda. Kita ingin menyuarakan apa yang ada di desa kita, terutama potensi. Di mana potensi yang ada di desa kita ini sebenarnya banyak sekali gitu, hingga itu bisa menjadi nilai wisata. Jadi wisata edukasi tentang tumbuhan, tanaman, kemudian tentang siapa yang membabat tanah kita. Itu berawal dari situ. Ini anak muda kita sudah tidak tahu bagaimana ini desa kita terbentuk, bagaimana ini kemudian dinamai dusun ini dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ kemudian kami dengan beberapa teman, waktu itu ada 10 pemuda di desa Sumber Salak dari beberapa dusun, kita berkumpul, kemudian kita memutuskan untuk membuat kelompok pemuda yang fokus di dunia tulis menulis di sekitar desa kita. Dari 10 orang itu kemudian kita memunculkan sebuah nama TIRES, tim redaksi Sumber Salak, di mana di situ pemuda. Kita menulis potensi apa saja yang ada di desa kita. Kita sampai kita menyuarakan potensi desa kita itu dengan tulisan kita bikin tulisan, kemudian kita upload di web Desa Sumber Salak. Dari kehidupan yang saya jalani selama ini, kemudian saya berpikir bahwa hidup ini terkadang harus mengalir seperti air. Namun tidak selamanya kita harus mengikuti arus, namun kita harus melihat dan berhenti sejenak untuk kita melihat lingkungan sekitar, fenomena sekitar, untuk kita peduli, untuk kita peka terhadap lingkungan sekitar, kita peka terhadap sesama manusia, kita peduli terhadap sesama, kita juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena ketika kita ingin menjadi manusia seutuhnya, kita tidak akan bisa kalau kita hanya diam. Bahkan bagi saya, diam itu bukan sabar sebenarnya. Tapi diam itu adalah dia sedang tidak sabar menghadapi fenomena kehidupan ini. Ini adalah perjalanan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama.